Moms pasti setuju banget dong kalau yang namanya sakit gigi itu gak enak. Nah, bener kan? Setuju kan? Memang bener banget nyiksa rasanya kalau kita tuh kena sakit gigi. Apalagi sakit gigi tuh dialami masih kecil. Ngebayang gak sih kayak apa tuh Moms? Aduh, pasti mereka tuh gak nyaman banget ya kan? Gak cuma bisa mengganggu aktivitas, tapi yang pasti tidak ada tuh senyum si kecil selama lagi sakit gigi, ya kan? Hilang deh tuh senyumnya. Pada dasarnya anak-anak itu kan memang belum punya kesadaran yang tinggi nih, dan juga tentunya belum punya kepedulian untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, ya kan Moms? Tapi ya wajar, namanya juga masih kecil. Tugas kita nih sebagai orang tua nih ya, yang harus mengajarkan mereka. Nah, kalau sampai si kecil mengalami gangguan atau masalah pada gigi dan mulut, waduh pasti repot banget nih ya. Karena itu kita sebagai orang tua udah jadi kewajiban nih untuk menuntun si kecil supaya bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Bukan cuma itu aja nih Moms ya, kita juga harus tahu dan juga waspada dengan masalah gigi, masalah gusi. Apa aja sih tuh ya dari dua permasalahan itu yang paling sering terjadi atau dialami oleh anak-anak? Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk sama dokter gigi Nikita Syahrusyami Firdaus SPKGA, dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dari Medikids Klinik Kalimalang. Apa kabar dokter Nikita? Baik. Sehat dokter? Alhamdulillah. Gak sakit gigi? Jangan sampai. Oke, sebelum kita ngobrol tentang macam-macam masalah gigi dan mulut anak nih ya dokter ya, saya mau konfirmasi dulu, bener gak sih anak-anak itu sebenarnya rentan mengalami masalah gigi dan juga masalah gusi gitu ya, masalah mulut lah ya? Memang gitu ya dok? Kalau iya tuh kenapa dok bisa rentan? Oke, jadi sebenarnya gini, pertama gigi anak-anak itu secara struktur anatomi kan memang lebih kecil dan lebih tipis dibanding gigi dewasa. Jadi mereka memang lebih rentan terhadap karies karena sekalinya bolong itu cepat banget menyebar. Si gigi susu ini? Betul. Oke. Yang kedua, itu kan mereka belum mengerti, belum paham betapa pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi mereka tuh belum ada nih mindsetnya kalau aku nggak sikat gigi nanti gigiku bolong, terus gigiku sakit. Nah itu belum ada. Jadi kita sebagai orang tuanya, sebagai walinya tentu harus kita yang membantu mereka untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, mereka itu lebih sering makan manis dan lengket dan tidak diimbangi dengan sikat gigi secara rutin. Jadi memang mereka lebih rentan terhadap karies pastinya. Udah gitu makan tadi manis dan lengket, minumnya juga manis dan lengket. Kan biasanya kan kalau kita lagi makan manis tuh kita kumur pakai air putih nih. Kalau anak-anak kan tuh jarang ya melakukan itu ya. Nah sekarang kita langsung bahas nih ya tentang masalah gigi dan mulut. Pertama ada yang namanya gigi tumbuh, ya kan? Asal kita tahu tuh ada masalah tumgi ya. Itu ada dramanya. Betul. Tapi bisa nggak sih nggak ada dramanya kalau lagi mereka tumbuh gigi? Jadi sebenarnya kan tumbuh gigi itu tuh suatu hal yang natural terjadi ya. Memang itu part of the process. Jadi rata-rata kan anak pertama kali tumbuh gigi itu bayi usia 6-7 bulan. Biarpun memang masih ada masa kompensasi lah hingga 18 bulan baru kita mulai mempertanyakan nih kok belum ada tumbuh gigi itu kira-kira di usia 18 bulan. Nah memang pertama kali tumbuh gigi itu pasti yang kita lihat kan anak itu banyak ngences, ya kan? Itu tandanya ya. Jadi dia tuh banyak ngences, terus abis itu dia juga gusinya biasanya kerasa lebih gatal. Jadi dia akan nyari benda apapun untuk dimasukkan ke mulut, gigit-gigit. Nah biasanya tuh yang bisa kita lakukan nih untuk meringankan rasa tidak nyaman mereka lah, itu kita turunkan tekstur makanannya jadi lebih lunak. Kemudian untuk titernya mungkin bisa kita taruh juga di kulkas untuk lebih adem pas digigit-gigit. Nanti kalau misalnya moms lagi bersihkan mulutnya nih, misalnya dengan tooth wipes atau dengan kasa setelah mereka MPASI atau menyusui, biasanya kelihatan tuh nanti di gusinya ada tonjolan-tonjolan putih. Nah itu cikal bakal gigi tumbuhnya tuh. Jadi di situ kita udah mulai bisa siap-siap, di anak mungkin akan rewel untuk beberapa saat. Oke, kalau kita ngomongin soal gigi berlubang atau karies itu paling sering terjadi pada anak-anak. Karena kan tadi kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu belum ada ya kan. Mereka tuh cuma tahu makan. Kita nih sebagai orang tua yang harus ngegalakin. Nah, ini faktor apa yang menjadi penyebab gigi anak jadi berlubang? Oke, jadi karies itu kan penyakit multifaktorial kita sebutnya. Jadi banyak faktor yang terjadi secara bersamaan. Nah, tidak diimbangi dengan sikat gigi. Itu sih kuncinya sebenarnya. Anak-anak itu faktor yang paling sering menyebabkan gigi lubang adalah yaitu makanan manis, minuman manis, lengket, tidak diimbangi dengan sikat gigi secara rutin. Jadi sebenarnya kalau makan manis, lengket itu tapi diimbangi dengan sikat gigi tuh nggak masalah? Tetap terkontrol tapi ya jumlahnya tidak berlebih. Kemudian diimbangi dengan sikat gigi secara rutin, pasta gigi berfluoride, tidak berlubang. Oke. Gejala gigi karies itu apa? Kelihatan nggak? Kayak kalau nggak salah mulai dari
kan nggak langsung lubang ya, tapi kayak ada perubahan warna pada gigi gitu ya dok? Nah itu yang kita sebut dengan white spot. Jadi sering banget ada orang tua pasien datang ke klinik konsul bilang, anakku ada plak putih nih di giginya, mau disikat seperti apa juga nggak bisa hilang. Nah setelah kita periksa ternyata itu adalah white spot, cikal bakal karies. Memang bentukannya seperti plak gigi ya, tapi dia nggak akan bisa hilang dengan sikat gigi gitu. Nah si white spot ini kalau misalkan didiamkan lama-lama dia akan pecah jadi karies. Nah karies ini awalnya warna kecoklatan dan lubangnya masih dangkal. Didiamin terus, lama-lama reges, giginya habis, warnanya berubah menjadi hitam, lama-lama habis, udah tinggal sisa akar nempel di gusi, udah itu udah final stage-nya deh. Pernah ada kejadian teman saya nih anaknya karies sampai gusinya bengkak. Emang bisa begitu ya dok? Betul, itu kalau misalkan sudah sampai kena syaraf gigi, udah kena pulpa atau syaraf gigi, infeksi bakteri jadinya bengkak. Sering sekali terjadi. Jadi memang sebenarnya di saat kita sebagai orang tua sudah melihatnya ada perubahan warna pada gigi anak, mungkin tadi kayak white spot ya, itu sebaiknya langsung kita konsultasikan ke dokter ya. Nah ini penanganan untuk gigi berlubang atau karies pada anak itu seperti apa sih dok? Oke, jadi yang namanya karies ini semakin lama didiamkan, tentu saja perawatannya semakin rumit, biaya yang dihabiskan pun semakin besar. Jadi di saat dia masih pada tahap white spot, konsultasikan ke dokter gigi. Itu masih bisa kita bantu hilangkan dengan menyikat gigi secara rutin. Ada beberapa produk yang bisa diaplikasikan untuk mengurangi maupun menghilangkan. Tapi kalau dia udah pecah jadi karies tapi masih dangkal, kita bisa tambal. Nah masalahnya kalau tadi kayak Mbak Inji bilang dia udah sampai bengkak di gusi, itu kan berarti udah kena syaraf. Mau nggak mau kita harus melakukan perawatan syaraf dulu atau perawatan saluran akar, baru kita tambal. Tapi kalau udah tinggal sisa akar, ya dicabut, nggak ada pilihan gitu. Cuman memang kan makin lama perawatannya makin rumit dan makin tidak nyaman untuk si kecil. Biaya juga makin besar ya kan. Dok, bedanya karang gigi sama karies itu apa? Kalau misalkan karang gigi itu dia bentukannya lebih seperti penumpukan sisa makanan yang mengeras ya di gigi. Kalau karies itu dia bentukannya biasanya bolong dan udah nggak rata permukaan giginya. Mungkin nggak sih anak-anak tuh atau si kecil mengalami yang namanya karang gigi? Mungkin. Jadi karang gigi itu bisa terjadi di dewasa maupun di anak-anak. Karena dia itu kan sebenarnya seperti kalsifikasi air liur dan sisa makanan nempel di gigi, lama-kelamaan mengeras. Jadinya nanti tampilannya seperti kayak ada batu-batu tuh di sela-sela gigi gitu. Nah kan kalau orang dewasa kan dibersihinnya tuh scaling. Iya, anak-anak? Kalau di anak-anak misalkan nih mereka datang dalam keadaan itu belum menjadi karang gigi yang keras, masih plak, kita mungkin masih bisa bantu dengan brushing dan kumis ya. Tapi kalau memang mereka sudah klasifikasi sudah keras seperti orang dewasa, memang tindakannya sama, di scaling juga. Scaling juga ya. Jadi balik lagi nih, jangan sampai terjadi ya. Iya. Karena pasti kan nggak nyaman ya buat anak-anak. Nah, kalau anak-anak itu mungkin nggak sih dok mengalami yang namanya gigi patah? Oh, kalau gigi patah itu justru salah satu kasus yang paling sering kami dokter gigi anak temui. Penyebabnya apa nih dok? Jadi pengen tahu nih. Jadi sebenarnya penyebabnya itu satu, terbentur benda keras ya kan. Tapi kenapa bisa terbentur benda keras? Macam-macam. Anak-anak apalagi yang baru belajar jalan, belum seimbang. Jatuh, membentur benda keras, patah. Main dorong-dorongan dari sekolah sama temannya, jatuh, kebentok ayunan, patah gitu. Jadi intinya memang karena lingkungan dan mereka sendiri yang motorik dan keseimbangannya belum bagus gitu. Jadi kalau memang sudah terjadi kasus gigi patah, ya mau nggak mau harus dibawa ke dokter gigi untuk dilihat penanganannya. Apa yang harus diwaspadai nih sama orang tua saat si kecil mengalami yang namanya gigi patah? Karena kan mungkin kan banyak yang nggak tahu ya, itu apakah memang kena saraf apa enggak atau gimana gitu dok? Jadi kalau misalkan untuk gigi patah tuh yang harus yang harus diperhatikan dulu orang tua. Apakah giginya goyang, patah atau bergeser? Karena kalau sudah ada 3 ini, mau nggak mau kita harus memeriksakannya ke dokter gigi. Jadi kalau misalkan dia hanya patah, sekedar patah tapi belum kena syaraf, mungkin kita bisa tambal dan observasi jangka panjang secara berkala hingga giginya berganti ke gigi tetap. Tapi kalau misalkan udah kena syaraf, itu biasanya tanda-tandanya anak nggak mau makan minum karena sakit. Terus ada daging merah, gampang berdarah di tengah-tengah gigi. Nah itu syarafnya bengkak. Penanganannya seperti apa? Kalau udah seperti itu harus dilakukan perawatan syaraf lagi, perawatan saluran akar, kemudian entah dia akan ditambal atau diberikan mahkota gigi anak-anak. Karena kan kalau patah biasanya sisa giginya nggak banyak. Iya betul. Gitu. Masalah gigi lain yang paling sering dialami oleh anak-anak adalah gigi berantakan. Mungkin rongga rahangnya tuh bentuknya mungkin kecil gitu kan ya. Jadi akhirnya di saat mulai tumbuh, biasanya kan di saat mereka mulai tanggal gigi susunya mulai tuh yang namanya gigi berantakan nih. Itu apalagi nih? Apakah itu juga faktor genetik dok? Jadi faktor genetik itu memang bisa berperan, tapi yang juga bisa berperan itu adalah yang kita sebut dengan oral bad habit. Jadi anak-anak itu mempunyai bad habit kadang seperti mengemut, saking, kemudian ngedot secara dalam jangka waktu panjang,
terus pakai empeng. Iya, betul, tongue thrusting. Pokoknya bad habit ini bisa membuat gigi juga posisinya jadi malposisi atau berantakan. Oke, apa yang harus dilakukan saat anak mengalami gigi berantakan di saat dia masih gigi susu nih? Iya. Jadi kalau memang dia giginya berantakan dari gigi susu, yang pertama dilakukan adalah tentu saja konsul ke dokter gigi. Karena kita akan melihat dari usia dan juga derajat keparahannya, apakah ini perlu diberikan intervensi dengan menggunakan alat secara langsung atau ada training atau latihan di rumah yang bisa kita lakukan. Oke. Tapi kalau di saat dia sudah tumbuh gigi susunya udah tanggal semua, nah itu gimana tuh? Kalau misalkan dia sudah memasuki tahap gigi dewasa, nanti akan kita lihat apakah memang ini membutuhkan alat cekat seperti kawat gigi atau orto, atau dia perlu alat lepasan juga. Gitu. Oke. Berikutnya, yang sering kita lihat juga terjadi adalah anak mengalami yang namanya gigi maju atau tonggos. Nah, kenapa sih dok bisa anak tuh bisa gigi tonggos? Apakah memang karena genetik lagi nih, atau ada faktor lain sih dok? Karena kebiasaan itu juga bisa berpengaruh nggak dok? Jadi sebenarnya kan gigi tonggos atau gigi maju ini salah satu bentuk gigi berantakan. Kita bilangnya ini giginya overjet, overjetnya terlalu tinggi, terlalu besar gitu. Nah, jadi kalau memang dia giginya maju atau gigi tonggos, itu kemungkinan besar ya karena bad habit juga. Jadi kayak misalnya dia suka ngemut kan gigi tangan jempol ini mendorong selalu giginya untuk maju ke depan gitu. Jadi kalau memang itu udah terjadi, lagi-lagi yang harus kita lakukan pemeriksaan. Ya, dan habis itu pasang alat lepasan atau alat cekat tergantung dari usia dan derajat keparahan. Oke. Radang gusi itu kan juga masalah mulut ya kan yang sering terjadi pada anak. Penyebabnya apa sih, Dok? Oke, jadi biasanya nih kalau ada orang tua pasien datang bilang anaknya radang gusi, ada dua tipe nih. Yang benar disebut radang gusi, kadang yang satu lagi nih radang gusi gitu. Jadi yang radang gusi pertama ini memang tuh gusinya warnanya kemerahan, mudah berdarah. Karena kalau gusi yang sehat itu kan warnanya pink pucat. Kalau ini warnanya merah radang terus mudah berdarah. Itu bisa dua penyebabnya. Satu karena penumpukan karang gigi, yang kedua bisa juga karena infeksi virus gitu. Nah, tapi kalau misalnya radang gusi yang satu lagi tuh biasanya gusinya nonjol gede kayak ada bisul, terus isinya nanah. Dan itu disertai gigi lubang. Nah, kalau itu bukan radang gusi, kita sebutnya abses. Karena itu biasanya disertai gigi berlubang dan udah kena syaraf. Perawatannya pun berbeda. Nah, perawatannya seperti apa nih dari dua kasus tadi? Oke, kalau misalkan infeksi virus, tentu saja kita kan paling menunggu hingga virusnya self-limiting disease ya, dia berhenti sendiri. Kalian kita memberikan obat kumur atau beberapa vitamin. Tapi kalau misalnya ke karang gigi ya scaling. Nah, tapi kalau sudah abses ya mau nggak mau lagi kembali ke perawatan syaraf yang dilanjutkan dengan penambalan. Berikutnya nih yang terakhir, sariawan. Itu juga cukup sering terjadi nih pada anak-anak. Ini penyebab sariawan tuh apa sih, Dok? Sebenarnya apakah karena kan banyak yang bilang kekurangan vitamin C. Kalau dulu kan iklan-iklan bilangnya gitu. Betul. Sebenarnya apa, Dok? Oke, jadi kalau untuk penyebab sariawan tuh ada beberapa. Benar, kekurangan vitamin, betul. Kurang makan sayur, buah, dan minum air putih. Nah, kalau anak-anak biasanya yang paling sering justru karena tergigit, tersodok sikat gigi atau sendok. Bener. Atau mereka punya gigi karies yang udah patah, saking besarnya, terus giginya kan tajam tuh karena patah. Oh, menggesek jadi, gitu ya? Lidah atau pipinya tergesek, luka sariawan. Penanganannya gimana tuh, Dok? Yang bisa dilakukan sama orang tua di rumah? Kalau untuk orang tua di rumah sih biasanya boleh diberikan obat oles dulu untuk obat sariawan yang aman untuk anak. Kemudian hindari dulu makanan yang pedas dan yang tajam seperti kacang atau kerupuk. Anak-anak kan suka banget kerupuk. Jadi tolong dihindari dulu, takutnya luka lagi nanti. Gitu. Pencegahan. Oke, kalau pencegahannya ya berarti kita harus banyak minum air putih, makan buah, makan sayur. Dan untuk anak-anak tolong sikat giginya. Usahakan yang sesuai dengan usianya dia. Itu penting. Jadi nggak terlalu besar, jadi nggak menyodok dia pas lagi sikat gigi seperti itu. Sebagai penutup nih, apa yang harus dilakukan nih agar si kecil ya terhindar dari masalah gigi dan mulut? Pemeriksaan salah satunya ya. Betul. Seberapa frekuensinya, seberapa sering nih kita membawa anak memeriksakan gigi ke dokter? Oke, jadi yang bisa dilakukan moms di rumah adalah yang pertama, sikat gigi secara rutin 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur dengan pasta gigi berfluoride dari anak pertama kali tumbuh gigi. Berfluoride, pasta giginya. Jangan takut kalau anak nangis, lakukan saja terus. Nanti mereka lama-lama pasti akan terbiasa. Nah, kemudian lakukan kunjungan rutin ke dokter gigi
6 bulan sekali, setahun 2 kali untuk mendeteksi masalah gigi secara awal. Jadi nggak usah ditunggu berlarut-larut, tidak usah ditunggu sehingga anak sakit. Gitu. Oke, itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak Dokter Gigi Nikita Syahrusiami Firdaus, SPKGA, Dokter Gigi, spesialis kedokteran gigi anak dari Medikids Klinik Kalimalang. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah mendengarkan podcast Mother and Beyond kali ini, di mana hari ini kita membahas tentang masalah gigi dan mulut pada anak. Sampai jumpa moms.